Baiklah, di sini saya akan melanjutkan role play kasus yang kedua, yaitu mengenai surat pemberitahuan pajak dilema etika akuntan pajak saat ditanya atasannya untuk mengabaikan kemenangan lotre yang dapat dilaporkan. Brenda Sales mengirimkan pengembalian pajak yang dia persiapkan untuk Presiden Farvel Industri Inc. Harrison kepada Vincent Dim, manajer departemen pajak di kantor akuntannya. Dalam kasus dilema ini, Brenda melakukan 6 tahap perkembangan moral callback. Yang pertama, pre-konvensional 2 tahap. Yang ke-1, orientasi pada kepatuhan dan hukum. Brenda secara individu mengetahui bahwa tindak dengan pendapat Vincent akan melanggar hukum perpajakan. Tapi apabila dilihat dari standar, maka harus diselidiki dan dipahami kembali fokuskan pada konsekuensi ke depannya dan mengetahui tindakannya nanti melanggar moral atau tidak. Yang kedua, orientasi minat pribadi. Apa keuntungannya buat saya? Brenda harus memikirkan apa keuntungan untuk dirinya sendiri apabila dia mengikuti Vincent dan apa keuntungannya apabila dia mengetahui prinsipnya mengenai lotre tersebut. Yang kedua, konvensional 2 tahap. Yang pertama ada orientasi keserasian interpersonal. Brenda mulai harus mempertimbangkan kembali apa yang diberikan oleh Vincent tentang standar yang tidak diketahuinya, sehingga bisa mengambil kesimpulan apa yang akan dilakukannya, atau Brenda mencoba bersikap baik dengan menerima saran dari Vincent dan memikirkannya. Yang kedua, orientasi otoritas dan pemeliharaan yang akan terjadi ke depannya. Apabila dia melanggar dan mengikuti kata Vincent, apakah nanti ke depannya akan terulang hal yang sama? Lebih tepatnya, Brenda harus menentukan apa yang benar dan apa yang salah pada tahap ini. Yang ketiga ada pasca konvensional 2 tahap. Yang pertama ada orientasi kontrak sosial. Brenda harus tetap mengikuti proses hukum sebagai acuan kontrak sosial dan tidak boleh memutuskan semuanya secara sendiri. Harus lebih dalam memahami moral yang akan terjadi ke depannya. Yang kedua ada prinsip etika universal. Brenda lebih tepatnya harus melihat apakah tindakan yang dilakukannya sesuai dengan etika universal, atau apabila dia mengikuti Vincent sesuai dengan universal atau tidak. Asumsikan bahwa tidak memiliki alasan untuk meragukan kebenaran Vincent sehubungan dengan adalah permintaan satu kali. Haruskah itu membuat perbedaan dalam keputusan Brenda? Mengapa tidak? Ya, karena Brenda tidak memiliki alasan yang kuat dan tidak mengetahui standar terbaru, maka itu menjadi tantangan untuk Brenda ketika menjadi konsultan pajak. Maka Brenda harus membuat perbedaan dalam keputusan atau Brenda meragukan dirinya sendiri. Maka wajar saja apabila dia mencoba memikirkan keputusan yang berbeda. Untuk datang ke kantornya pada jam 9 pagi pada hari Jumat 12 April 2016. Sel tidak mengetahui alasan mengapa Dim ingin berbicara dengan balik untuk Kon. Sebelum pertemuan itu, maka Brenda akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dari perkataan Vincent sesuai standar atau tidak, dan apakah
hukum sebab dampaknya akan merugikan kedua belah pihak, saya sendiri dan Tuan Kon. Namun, tanggapan yang paling kuat adalah tentang hukum pajak yang berlaku untuk kedepannya. Apabila saya menyetujui dan membiarkan untuk satu kali saja tentang masalah lotre, bagaimana nanti untuk kedepannya? Jadi saya mempelajari dan membaca standar yang berlaku atau terbaru. Silahkan masuk, Brenda. Terima kasih, Vincent. Tahukah kamu mengapa aku meminta untuk bertemu denganmu? Saya tidak tahu alasannya, Vincent. Apakah ini ada kaitannya dengan pengembalian pajak untuk Tuan Kon? Ya, benar. Dugaanmu sangat tepat. Apakah ada masalah yang terjadi? Saya baru saja berbicara dengan Kon. Saya mengatakan kepadanya bahwa kamu ingin melaporkan kemenangannya dari lotre. Dia terlihat sangat marah. Mengapa, Vincent? Kamu dan saya sama-sama tahu bahwa undang-undang perpajakan cukup jelas tentang masalah ini. Ketika seorang wajib pajak memenangkan uang dengan bermain lotre, maka jumlah tersebut harus dilaporkan sebagai pendapatan. Wajib pajak dapat mengimbangi keuntungan lotre dengan kerugiannya, jika itu bisa didukung. Tentu saja, kerugian tidak bisa lebih tinggi daripada keuntungannya. Dalam kasus Tuan Kon ini, kerugian melebihi keuntungan, jadi tidak ada efek pajak bersih. Oleh sebab itu, saya tidak melihat masalah apapun di sini. Anda kehilangan poin dasar bahwa pengurangan kerugian hanya tersedia jika Anda merinci pengurangannya. Kon tidak melakukan itu, dia menggunakan dedukasi standar. Dalam hati Brenda menyadari bahwa dia gagal karena tidak mengetahui hal itu. Brenda tidak tahu harus berkata apa. Vincent sepertinya memberitahukannya bahwa jumlah lotre tidak boleh dilaporkan, tapi itu melanggar hukum. Apakah Anda menyuruh saya untuk melupakan jumlah lotre pada pengembalian pajak Tuan Kon? Saya ingin Anda kembali ke kantor Anda dan memikirkan baik-baik bagaimana situasinya. Pertimbangkan kembali bahwa ini adalah permintaan satu kali dan kami menghargai anggota staf kami yang bersedia bersikap fleksibel dalam situasi seperti ini. Dan saya akan memberitahu Anda, staf lainnya dalam situasi yang sama telah setia kepada perusahaan. Mari bertemu lagi di kantorku besok jam 9 pagi ya. Dari tawaran Vincent, saya tidak akan melakukannya, karena itu melanggar hukum dan tidak bermoral menurut pandangan orang-orang. Maka saya akan menolak ajakan dari Tuan Vincent. Saya tetap harus mementingkan etika dan moral serta kode etik konsultan pajak, seperti integritas dan profesional sebagai tanggung jawab saya kepada publik melalui pemerintah. Oleh sebab itu, aturan perpajakan dan kode etik menjadi penengah dari dilema etis yang terjadi.